dari kelompok 5 PDB 49. Kita di sini akan field study. Nah, field study-nya di mana? Di Masjid Ulul Azmi. Kalian tahu nggak sih kalau Masjid Ulul Azmi itu dibangun dan diresmikan kapan? Masjid Ulul Azmi dibangun tanggal 31 Desember 2014 dan diresmikan tanggal 27 Mei 2016 oleh Bapak Rektor kita. Yuk kita intip wawancara beberapa orang di Ulul Azmi ini. Saran dari kakak untuk anak-anak muda, kenapa bisa jadi pensutan itu bukan lagi ke keluarga. Nah, kalau saya pernah baca buku itu, pemuda itu adalah pemilik zaman. Jadi kayak masa depan itu adalah muda. Jadi kalau misalnya kenapa sekarang kusut, semuanya kembali lagi adalah keluarga. Mau menyematkan nilai-nilai Islam, kemudian kebiasaan, kemudian seringnya ada kita tuh sangat skeptis dengan ajaran-ajaran Islam karena ada labeling-labeling yang kayak misalnya jangan terlalu Islam deh nanti radikalis gitu, padahal justru karena Islam itu sangat sempurna seharusnya kita tidak malu untuk beragama Islam yang sempurna. Ya salahnya sih lebih ke coba aja deh lebih curiosity-nya tuh lebih ditambah lagi tentang misalnya tentang sahabat-sahabat Nabi. Kadang kita cuma disuruh nyebutkan 10 sahabat Nabi yang jadi masuk surga aja belum tentu hafal gitu. Kemudian nanti misal sunnah-sunnah yang misalnya ada yang makan di orang kadang itu sebagai kita seorang gitu kan tidak bisa begitu ya. Misalnya kita harus lebih cari lagi terlalu kita jadi baca bangga dengan Islam bersih gitu. masih ada Sama. Oke, sore pertama Ais dari angkatan 2022. aku pernah nikah. Sekarang ini kan kayak banyak anak-anak muda yang udah mulai jauh dari ajaran Islam. Pandangan kakak akan hal itu gimana, terus gimana buat dari ajaran Islam? Ini topiknya menarik ya. Kita tuh lihat maksudnya sering nggak terlalu mengesankan nggak terlalu mengesankan tetap pada jalan yang benar, pada jalan bisa diupayakan juga komunitas yang positif dan itu mereka untuk selalu lihat pada akun yang Dikasih sekian pertanyaan, makasih banyak ya Kak. Iya, nama saya Fafian dari Universitas Airlangga, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya angkatan 2021. Izin wawancara ya Mas. Pertanyaan yang pertama itu, kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan rutin di Masjid Ulul Azmi ada apa aja? Kalau kegiatan rutin di Masjid Ulul Azmi ini, yang pertama itu ada kajian rutin ya. Karena kajian rutin itu dilaksanakan seminggu 5 kali. Nah, di kajian ini itu juga kajian rutin itu pada pertama hari Rabu ya. Hari Rabu itu ada juga kajian siang yang dikhususkan untuk masyarakat luar atau orang-orang yang di restoran.
Nah, selain kajian rutin itu ada juga salah satunya itu kajian akbar. Jadi kajian akbar ini sifatnya lebih besar dari kajian rutin karena apa namanya di apa ya waktunya itu khusus saat bulan-bulan Islam. Jadi misal Isra Mi'raj itu ada kajian, lalu misal bulan Ramadan itu ada kajian juga, Maulid Nabi juga ada kajian. Dan ya tentu kegiatan lain ya seperti biasa pada umumnya masjid pada umumnya dan pengurusnya sebenarnya saya di sini juga agak masih baru join, jadi hanya sebatas itu saja mungkin bisa saya jelaskan secara Jadi itu udah cukup memfasilitasi ya untuk menjadi kegiatan. kalau menurut saya sendiri sudah cukup karena di Ulul Azmi ini kan masjidnya di lingkup kampus ya, jadi kan dia itu berbeda dengan masjid yang ada di perumahan atau di perkampungan gitu, karena targetnya Masjid Ulul Azmi ini pasti kan lebih banyak dari kalangan mahasiswa dan akademisi kan gitu. Iya, sama mau lagi kayak misalkan kan ada ide untuk nikah, terus misalkan ada acara tabrakan gitu, ada acara yang mau pernikahan, ada yang mau belain nikah di sini, sama ada acara nanti lagi kalau ada acara tabrakan itu cara buat ngatasin aja. Jadi buat kendala tadi ya, kalau ada kegiatan yang berbentrokan, sebenarnya ini udah kita antisipasi kalau perizinan pakai Ulul Azmi ini nggak sesimpel ngomong langsung, Mas sore mau ada nikah, nggak. Jadi harus jauh-jauh hari kayak bikin surat, nanti diserahinya ke bagian, aku lupa nama bagiannya apa. Nanti dari bagiannya ini akan disampaikan langsung ke pembina remaja Ulul Azmi, Pusat Afri. Nanti Pusat Afri yang mungkin ada acara yang berprogram atau enggak hari itu. Kalau nggak ada dia CC, kalau nggak ada mungkin harus diganti hari lain. Pandangan anak-anak ini kan banyak anak muda sekarang yang kayak mulai dari ajaran-ajaran Islam. Menurut kakak ini gimana? Terus cara biar anak-anak muda itu bisa balik lagi mungkin ajaran-ajaran Islam. Itu ya sebenarnya itu sesuatu yang rumit ya, karena saya sendiri juga termasuk anak muda juga, jadi kalau menurut saya ya kenapa kok anak dari sekarang ini banyak yang merasa asing gitu ya dengan Islam, bahkan kadang tidak sungkan untuk melanggar aturan Islam ya. Kalau menurut saya sendiri itu karena ya yang pertama pertama sih bertambahnya usia sih, karena sering bertambahnya usia kan kesibukan, pemikiran, terus beban tambahan, beban kehidupan yang dihadapi oleh anak itu kan terutama di rentang 20 tahunan itu kan ya pasti dia lebih berat. Jadi dia itu bisa hal-hal itu harus pilih pun bisa membuat dia berpaling dari ajaran Islam. Memang tidak sepenuhnya pure dia berpaling sepenuhnya, tapi mungkin beberapa hal yang dasar seperti hal biasa seperti meninggalkan sholat wajib itu kan ini juga anak-anak kan sudah biasa gitu ya, tidak apa-apa nanti gimana gitu. Nah itu kalau menurut saya itu ya karena itu tadi, karena saking banyaknya sesuatu yang dia pikirkan atau dia pikul itu yang membuat dia berpaling gitu kan. Karena kalau ditambah lagi ya mungkin yang dibutuhkan itu mungkin ini ya perkuat iman juga gitu. Untuk bagaimana solusinya mungkin bisa dikatakan oleh Mas Harun. Buat solusinya yang berpikiran ya mungkin bisa kita kayak upgrade level ya. Kayak dulu misalnya
di sama ITB, di sama ITB itu ibaratnya dulu lanjutnya ITB itu materi kajiannya udah high level, jadi bahasanya udah bagaimana AI bisa mengikuti pikiran Islam mahasiswa, bagaimana pembahasannya itu udah bukan kayak biasa lah, jadi materi yang memang mahasiswa yang nyarinya intelektual, nah kalau intelektual suka jadi memperiknya itu dan buat lebih buat ya mahasiswa tertarik buat, tapi bukan berarti kajiannya udah ada sekarang, bukan dia naruh lain bisa di sebenarnya diversifikasi topik kajian. Kayaknya Mas kalau tadi Mas mau orang Kenapa saya harus dari sama ya fakultas psikologi juga mata pilihan bukan dan kita juga baru dari yang sama divisi yang sama divisi sama divisi masih terus itu kita tadi jumlahnya respon anak kajian mulai seperti banyak humas, ada Netinfo juga, ada kaderisasi juga ada. Karena di sini kan untuk para ikut pengurus ya kaderisasi. aku nih lagi di Mas. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar calon mempelai pria, keluarga besar dari saya sendiri dari Ibu Ending Sumarjati, di mana pada sore hari yang paling ini pertama dari sini faktanya itu ajakan dari teman saya tadi itu ketua kajian itu tahun di sini itu sejurusan sama saya juga kita bertiga. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar mempelai pria. Saya Hadir dengan membawa banyaknya tanda di sekolah itu tertarik untuk mempersingkir putri dari Bapak Saman dan Ibu keagamaan gitu. Bapak silakan Saya untuk keluarga besar saya Bapak Lukin dan Ibu Endang Sumarjati di sini kajian karena kebetulan saya punya kajian. Saya menerima ajakan dari dia. Ya. saya kalau cuma saya pengalaman sama ya, soalnya saya pun diajak di hari yang sama orang yang sama ya sama kajian tadi ya, karena kajian itu sebenarnya tidak gampang sih, cuman paling siapa lah sebenarnya. Misalnya kalau kualitas kan kita berbayar memberikan atau kajian itu yang nyiapin kajian selamat datang kepada keluarga besar dari Muhammad Ali Rodi, keluarga besar Bapak Lukin dan Ibu Endang Sumarjati. Kami silakan. Nah, dari wawancara tersebut kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama, Masjid Ulul Azmi mengadakan beberapa rutinitas yang ada di sini, yaitu kajian. Yang pertama adalah kajian rutinan, yang kedua adalah kajian akbar. Nah, kajian akbar ini biasa dilakukan setiap bulan-bulan tertentu, misalnya Isra Mi'raj atau lain sebagainya. Lalu dari wawancara tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa anak-anak muda di era zaman sekarang banyak meninggalkan ajaran agama Islam. Itu karena apa sih? Yang pertama adalah karena keluarga sendiri. Nah, terus yang kedua adalah karena pergaulan. Solusinya bagaimana? Ya ikut kajian.